Selamat pagi anak-anak, Shalom. Pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37 dengan judul perikop Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu memiliki kepedulian. Pada awal Perang Dunia II, seorang koresponden perang Amerika Serikat yang berseragam rapi menyemprotkan kolon sebanyak-banyaknya untuk menghilangkan aroma yang memuakkan dari tubuhnya. Memasuki sebuah rumah sakit primitif di Cina, ia hampir pingsan oleh bau mayat dan orang-orang sekarat. Tak tahan mendengar teriakan kesakitan yang memenuhi ruangan tersebut, ia memutuskan keluar mencari udara segar yang membawanya menyaksikan pemandangan paling memukau yang belum pernah ia melihat seumur hidupnya. Seorang biarawati muda dan cantik dari Odo Mariknol, Amerika, sedang berlutut di hadapan seorang serdadu Cina yang merintih kesakitan. Dengan penuh kasih, ia membasuh sepasang kaki yang sudah membusuk selagi serdadu itu berbaring beralaskan tikar kotor. Koresponden itu memalingkan wajahnya karena jijik. "Suster," katanya, "saya tidak akan mau mengerjakan hal seperti itu meski dibayar jutaan dolar." Dengan tersenyum,
Biarawati itu menjawab dengan lembut, "Mungkin tidak akan ada orang yang mau melakukannya, tetapi Yesus mau." Dalam kisah orang Samaria baik hati yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya imam dan orang Lewi pun melihat korban perampokan. Mereka sebenarnya tahu apa yang seharusnya dilakukan, namun mereka memilih tidak melakukannya. Lain halnya dengan orang Samaria. Ketika melihat korban perampokan itu, ia memilih untuk berbuat baik dengan membalut lukanya, merawat, serta menolongnya. Tuhan menginginkan Anda dan saya tidak hanya menjadi anaknya yang mengerti tentang kebenaran. Tuhan inginkan kita memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Belajar peka dengan suara Roh Kudus, belajar melakukan firman Tuhan, menjadi saluran berkat, dan melakukan tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan lewat apa yang kita lakukan. Amin. Mari bersama-sama kita mengevaluasi setiap diri kita. Apakah kita termasuk orang yang peduli dengan sekitar kita, atau kita masih sering berpura-pura saat kita melihat kesusahan orang lain? Selamat mengaplikasikan renungan pagi ini untuk kita saling peduli terhadap teman-teman dan lingkungan sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi. Shalom.